Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman Supardi dari Prodi PJKR kelas 2D dengan NPM 2110631070121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan manusia masa remaja. Di slide pertama di sini ada pengertian remaja. Remaja dapat didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dengan istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, biasanya mulai dari usia 14 tahun pada pria dan usia 12 tahun pada wanita. Menurut klasifikasi World Health Organization atau biasa disebut WHO, batasan remaja adalah usia 10 tahun sampai dengan 19 tahun. Nah, kata remaja ini berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere yang berarti remaja atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescere ini memiliki arti yang cukup luas, yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Lalu di sini ada periodisasi masa remaja, merupakan transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar baik secara fisik, kognitif, dan psikososial. Secara umum dimulai dengan pubertas. Perubahan secara fisik ini dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Contohnya tumbuhnya rambut pada ketiak, dada yang mulai bidang, suara yang agak berat, dan haid pertama bagi perempuan. Lalu ada kognitif. Perubahan kognitif ini lebih cenderung ke kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih dewasa dan mempertimbangkan suatu hal yang akan dia lakukan. Dan yang terakhir ada psikososial. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh masyarakat, keluarga, orang tua, dan teman-teman. Selanjutnya ada pubertas. Pubertas adalah sebuah proses di mana seseorang mencapai kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Slide selanjutnya ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan masa remaja. Yang pertama ada remaja awal. Pada tahap ini remaja berusia 10-12 tahun masih tidak percaya atau kaget akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Pada usia itu mereka mulai tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. Seperti contohnya seorang remaja yang dipegang bahunya oleh lawan jenis. Yang kedua ada remaja madya. Pada tahap ini remaja berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Seperti contohnya seorang remaja yang senang apabila banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narasik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Yang terakhir ada remaja akhir. Remaja pada tahap ini berusia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal. Yang pertama ada minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadi, private self, dan masyarakat umum atau the public. Lalu ada aspek perkembangan remaja. Yang pertama ada intelektual. Pada masa remaja, perkembangan intelektual kognitif bermula pada usia 11 atau 12 tahun. Remaja tidak lagi pada realitas basic secara konkret. Aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi salah satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Pada masa ini berkembang sikap cenderung menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, dan keinginan orang lain. Lalu ada emosi. Perkembangan aspek emosi berjalan konstan kecuali pada masa remaja awal 13-14 tahun dan remaja tengah 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, dengan diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Lalu bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik komunikasi lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat.
Pola bahasa remaja lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di kelompok sebaya. Moral. Pada tahap ini remaja lebih mengenal tentang nilai-nilai moral, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Lalu ada agama. Pemahaman remaja dalam beragama sudah semakin matang. Kemampuan berpikir abstrak memungkinkan remaja untuk mentransformasi keyakinan beragama serta mengapresiasikan kualitas keakraban Tuhan. Lalu ada karakteristik perkembangan masa remaja. Ada perkembangan psikososial menurut Erikson dalam Wong 2006. Teori perkembangan psikososial dianggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Ada perkembangan kognitif menurut Piaget Wong 2009. Dalam teori perkembangan kognitif, remaja tidak dibatasi lagi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan teori periode berpikir kokeret seperti mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Ada perkembangan moral. Teori perkembangan moral pada masa remaja akhir dicirikan dengan satu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Lalu ada perkembangan spiritual. Pada saat remaja ingin mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain, beberapa di antaranya mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Lalu ada permasalahan pada masa remaja. Permasalahan fisik dan kesehatan. Permasalahan akibat perubahan fisik banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami pubertas. Contohnya sering membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain. Untuk remaja perempuan sering merasakan ketidakpuasan pada dirinya. Lalu ada permasalahan alkohol dan obat-obatan terlarang. Beberapa alasan mengapa remaja mengkonsumsi narkoba, yaitu yang pertama, coba-coba. Yang kedua, rasa penasaran yang tinggi untuk meningkatkan rasa percaya diri. Lalu ada pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh sosial dan interpersonal. Contohnya kurangnya kehangatan dari orang tua, lalu penilaian negatif dari orang tua, ketegangan di rumah, perceraian dan perpisahan orang tua. Lalu ada pengaruh budaya dan tata krama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.